Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini. Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir kembali menjumpai Anda pada Kamis 29 Januari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Rudi Farel, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, lebih dari 15 jam petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan terus berjibaku memadamkan kobaran api yang melahap pabrik pembuatan dan gudang sandal di Kota Medan, Sumatera Utara yang berlangsung dari Selasa malam hingga Rabu sore kemarin. Bantuan petugas pemadam kebakaran dari luar daerah Kota Medan seperti Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang juga turut diperbantukan untuk segera memadamkan api hingga proses pendinginan. Hingga Rabu malam kemarin, gempulan asap hitam masih melambung di udara hingga mengganggu penglihatan masyarakat yang melintasi Jalan Yosudarso, Kota Medan, Sumatera Utara. Lebih dari 15 jam sejak terjadinya kebakaran yang menghanguskan pabrik pembuatan sandal dan gudang milik PT Garuda Mas Perkasa.
Menurut PLT Kadis Disdam Karmat Kota Medan, Wan Romalau, petugas damkar mengalami kesulitan memadamkan api lantaran banyaknya material mudah terbakar seperti karet yang bahan baku di bagian dalam gedung. Dari PLN Global juga membantu kita, dari Sambil Pelajar juga bantu kita hidrannya, ya termasuk dari PDAM juga bantu kita untuk suplai air. Hampir lebih kurang sudah hampir 12 jam. Ada yang luka-luka itu bang berapa orang kita sudah pastikan bang? 2 orang aja, paling kita tipis karena mungkin tersenggol itu aja. Bang untuk kewalahan kita menjinakkan api ini seperti apa bang? Untuk kewalahan kita menjinakkan. Karena seluruh lokasi itu bahan karet semua, bahan karet. Ya kita coba bom juga, kita tingkat ada lagi api lagi balik. Selain itu, sejumlah gedung bangunan yang terpisah juga menjadi bagian tersulit petugas untuk memadamkan titik api yang sangat besar. Dalam peristiwa kali ini, petugas pemadam kebakaran dari luar daerah Kota Medan seperti Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang juga dikerahkan agar api yang masih menyala dapat segera dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran hebat kali ini dan kerugian kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Sementara itu pemirsa, pabrik pembuatan dan gudang sandal yang hangus terbakar pada Selasa malam kemarin, pada Rabu siangnya pihak perusahaan angkat bicara terkait isu korban meninggal dunia akibat kebakaran sebanyak 35 orang. Selain menyebutkan isu tersebut adalah hoax, pihak kepolisian juga mengatakan asal api berasal dari ruangan penyimpanan bahan baku pembuatan sandal yakni karet. Hingga Rabu siang hingga sore, petugas Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Medan terus berupaya menjinakkan si Jago Merah yang melahap pabrik pembuatan dan gudang sandal di Jalan Yosudarso, kilometer 6,5, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah berhasil memadamkan bagian luar gedung, petugas juga berjibaku berupaya memadamkan bagian dalam gedung yang dipenuhi dengan material pembuatan sandal berbahan karet yang mudah terbakar. Terkait informasi di media sosial adanya 35 orang tewas dalam kejadian ini juga mendapat bantahan dari pihak pengelola pabrik. Menurut manajer HRD PT Garuda Mas Perkasa, Maya, berita tersebut adalah hoaks karena sebelum kobaran api membesar, ke-255 pekerja sudah keluar pabrik untuk menyelamatkan diri. Nah, karena kan kita di sini 3 shift, jadi shift 3 udah nggak bisa masuk lagi karena di sana udah ditutup, jalan di sana sudah ditutup. Jadi insya Allah kalau tentang karyawan nggak ada. Jadi informasi yang simpang siur itu bikin kita pusing gitu. Ada korban jiwa 35 orang ya Pak ya, segala macam kita pun bingung ya siapa. Untuk saat ini berapa jumlah karyawan yang berada di sini? Maksudnya? Jumlah karyawan yang di soal ini berapa jumlah karyawan? 255. Sementara itu, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Toham Sibuaya mengatakan awal api berasal dari ruang penyimpanan bahan baku yang kemudian merambat ke seluruh bangunan pabrik serta gudang penyimpanannya. Untuk karyawan tidak ada. Rekan media sekalian, kami jelaskan dan kami informasikan bahwa benar ada kejadian kebakaran di PT Garuda Mas Perkasa yang memproduksi Swalu, ya, yang bahan-bahannya itu dari karet. Jadi menurut informasi keterangan yang kami peroleh sementara ya dari saksi-saksi bahwa itu bermula adanya asap, ya, asap di di gedung. Tadinya kita ada salah satu yang tepat melihat kita tanyakan dari gudang bahan baku ada asap. Nah, tentu hal ini masih kami lakukan penyelidikan ya. Nanti hasilnya belum tahu penyebabnya apa, belum tahu. Nanti kita koordinasi dengan Lapor ya, Lapor dari Polda Sumut. Untuk kerugian kita belum bisa taksir, nanti kita masih koordinasi dengan pihak perusahaan ya. Kemudian korban jiwa nihil ya. Seperti apa yang dikatakan Bu Maya tadi, korban jiwa nihil ya. Terkait penyebab kebakaran dan total kerugian, hingga kini pihak kepolisian masih terus berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran dan pihak perusahaan. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Kita
beralih ke informasi lain pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di area parkir kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. 2 orang pelaku berhasil membobol dan membawa kabur sepeda motor milik salah seorang pegawai. Aksi kedua pelaku terekam jelas kamera pengawas atau CCTV milik kantor. Inilah rekaman kamera pengawas milik kantor BPBD Kota Tebing Tinggi. 1-2 orang pelaku melancarkan aksi pencurian sepeda motor. Dalam rekaman terlihat kedua pelaku datang berboncengan menggunakan 1 sepeda motor. Keduanya mengenakan helm dan penutup wajah untuk menyamarkan identitas. Setelah tiba di area parkir, pelaku memarkirkan kendaraannya tepat di dekat sepeda motor yang menjadi sasaran. Sembari memantau situasi, pelaku yang dibonceng langsung turun dan membobol kunci sepeda motor milik pegawai BPBDI. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor jenis Matic. Korban pencurian Leni mengatakan sepeda motor tersebut sebelumnya diparkirkan seperti biasa saat ia kembali ke kantor setelah istirahat makan siang. Korban baru mengetahui kendaraannya hilang setelah diberitahu rekan kerja dan melihat rekaman CCTV. Akibat kejadian ini, korban terpaksa pergi bekerja menggunakan jasa ojek online. Waktu itu saya kan pulang makan, selesai makan saya balik ke kantor, parkirkan kereta di depan. Kita keluar, kawan saya yang tahu bahwasannya kereta saya udah nggak ada. Saya lihat memang udah nggak ada. Cek ke CCTV memang udah dibobol maling. Itu sepeda motor apa? Vario 125. Kerugian agak sekitar ini. Kalau kontan tuh 27 juta. Grab, Gojek, iya. Oke. Udah lapor nggak? Lapor ke polisi? Belum. Hingga saat ini korban belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena alasan kesibukan pekerjaan. Rekaman CCTV diharapkan dapat membantu pihak berwenang dalam mengungkap identitas pelaku. Tebing Tinggi, Sumatera Utara, S. Hasibuan, Garuda TV melaporkan. Polisi grebek lokasi peredaran narkoba. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia,
Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8. Pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT Industri Karet Deli atau IKD, produsen ban dengan merek Deli Tire, Swallow, Delium yang berlokasi di Medan, meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap berkapasitas sekitar 10 MW peak. PLTS ini tercatat sebagai yang terbesar di sektor industri di Sumatera Utara hingga saat ini dan menjadi langkah nyata dunia usaha dalam mendukung transisi energi bersih. PLTS atap tersebut terpasang di fasilitas produksi PT Industri Karet Deli di Kota Medan dengan kapasitas terpasang mencapai sekitar 10 juta watt peak. Sistem ini dirancang untuk langsung menopang kebutuhan listrik operasional pabrik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi konvensional. Direktur PT Industri Karet Deli Darkiat Changnaka menyampaikan bahwa pengoperasian PLTS atap ini merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan industri masa depan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Secara teknis, PLTS atap IKD diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik sekitar 12 hingga 13 gigawatt jam per tahun. Kehadiran PLTS atap juga mengubah tampilan atap bangunan industri IKD yang bukan sekedar beratapkan seng tetapi sudah dilapisi dengan kaca kristal. Panel surya yang kini semakin ikonik dilihat dari jalur jalan tol Marelan menuju Tanjung Mulia. Menurut Darkiat, keberhasilan proyek ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari investor, Kementerian ESDM, PT PLN Persero, pemerintah Kota Medan, hingga mitra teknis dan tim internal perusahaan. Proses pembangunan hingga Energizing memakan waktu hampir 1 tahun dan rampung pada 2025. Jadi hari ini adalah peresmian proyek PLTS atap yang berkapasitas 10 MW peak di IKD. Jadi ini adalah suatu pencapaian
terutama ya kan di Sumatera Utara karena ini merupakan PLTS atap terbesar untuk sektor industri di Sumatera Utara. Solar panel ini itu adalah on grid, jadi jaringan yang dipakai itu juga ya ke jaringan PLN. Jadi itu bisa dipakai ya untuk ke semua yang proses produksi di mana itu termasuk di dalam jaringannya. Nah, ya selain ya kita bisa mengefisiensikan ya penggunaan energi, selain itu juga terhadap lingkungan. Karena energi yang dihasilkan dari solar panel itu ya nggak ada limbah CO2-nya. Kalau dibandingkan dengan energi yang dihasilkan fosil. Nah, jadi untuk keberlanjutan ini adalah pilihan yang terbaik untuk jangka panjang. Darkiat berharap langkah IKD dapat menjadi inspirasi bagi pelaku industri lain di Sumatera Utara untuk mulai beralih ke energi surya. Menurutnya, jika dunia industri bergerak bersama, dampak positif bagi lingkungan dan masa depan energi nasional akan jauh lebih besar. Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, Satuan Polisi Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi menggerebek lokasi peredaran narkoba di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Gunung Sorik Merapi, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Operasi atau penggerebekan digelar polisi Polres Tebing Tinggi di Jalan Gunung Sorik Merapi, lingkungan 3, Kecamatan Rambutan, setelah mendapatkan informasi yang masuk melalui call center 110 Polres Tebing Tinggi. Saat tiba di lokasi, petugas menemukan sejumlah anak remaja dan langsung digeledah. Namun dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang bukti. Proses penggerebekan berlangsung dramatis karena para anak muda yang ada di lokasi berusaha melarikan diri. Akibat terkejut ada operasi polisi. Kasih Humas Polres Tebing Tinggi AKP Mulyono Tebing Tinggi menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran narkoba akan dilaksanakan secara tegas dan berkontinuitas. Masyarakat didorong untuk terus berkoordinasi dengan polisi dan melaporkan segala indikasi kegiatan narkoba melalui call center 110 Polres Tebing Tinggi yang siap beroperasi 24 jam. Kejadian ini berawal dari informasi masyarakat di Jalan Gunung Sorik Merapi, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, melalui call center 110 Polres Tebing Tinggi, bahwa di tempat tersebut adanya peredaran narkoba. Mendapati laporan dari masyarakat ini, personel Polres Tebing Tinggi langsung ke tempat kejadian TKP dan melakukan penggeledahan terhadap para pemuda yang berada di tempat tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan karena tidak ditemukan barang bukti, sejumlah remaja ini pun akhirnya dibebaskan kembali. S. Hasibuan, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Garuda TV. Sejumlah pedagang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Pusat Pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap penerapan tarif parkir progresif per jam yang dinilai memberatkan aktivitas perdagangan dan menurunkan jumlah pengunjung pasar. Aksi penolakan tarif parkir progresif dilakukan di sekitar kawasan Medan Mall, Jalan MT Haryono, Kota Medan. Dalam aksi tersebut, pedagang menyampaikan aspirasi dan melakukan pembakaran ban bekas di luar area pasar. Forum Pedagang Pasar Tradisional Kota Medan menyebut penerapan tarif parkir per jam membuat biaya parkir membesar karena aktivitas berdagang berlangsung sehari penuh. Kondisi pasar yang sudah mulai sepi disebut semakin tertekan karena konsumen memilih menghindari biaya parkir yang dinilai tinggi. Sebelum sistem progresif diberlakukan, tarif parkir masih bersifat normal dan relatif terjangkau. Namun setelah penerapan tarif per jam, biaya parkir disebut bisa mencapai puluhan ribu rupiah, terutama bagi pedagang yang memarkir kendaraan sejak pagi hingga sore hari. Dalam aksinya, pedagang menuntut evaluasi kebijakan parkir dan meminta pengembalian sistem tarif sekali masuk atau tarif harian yang lebih ringan. Mereka juga mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Sebagai informasi, pemerintah Kota Medan telah memberlakukan tarif parkir tepi jalan umum sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024. Namun, pedagang menilai tarif parkir progresif di kawasan pasar jauh lebih memberatkan dibanding tarif parkir tepi jalan.
Misalnya kalau biasa sebelum orang ini megang, itu biasanya tiap keluar masuk tetap 5.000. Jadi semenjak orang ini megang, dipakai dia per jam dia. Jadi kalau dia maksimal 25.000. Jadi ini sebagai pedagang lah. Pedagang ini punya mobil, semua datang mobil, ya kan? Jadi orang itu dia pakai berapa per jam lah kan? Jadi kami nolak semua. Karena kan rata-rata kan pedagang ini kan dari pagi sampai sore. Jadi berat kali membayar 5.000 per hari. Itu aja. Itu yang kami tuntut jelas. Karena dulu saya pun bawa mobil gitu juga, tapi sejak seperti ini nggak berani saya mobil 5.000 satu hari, sebulannya berapa itu 90. Untuk bayar kios saya kan bisa 3 kios itu. Itulah istilah kalau yang kami rasakan itu. Hingga aksi berakhir, kebijakan parkir progresif di kawasan pusat pasar Medan masih menuai protes. Laporan Dinda Rahmayani, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rudi Farel beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional.